Pada sesi praktik kemarin ini kita akan membahas mengenai accounting management di Dolibar. Nah, di Dolibar itu yang perlu kalian install itu modulnya adalah modul accounting. Ini di modul itu di sini ada financial modules atau accounting treasury. Nah, nanti kalian install. Yang paling utama itu sebenarnya invoices, kemudian bank and cash, kemudian ya itu aja kayaknya ya. Nah, di latihan pertama ini itu mengenai viewing the current accounts. Itu sama kayak di ini kan, di Odoo. Nah, accounts ini kan digunakan nanti kalau misalnya di general ledger itu untuk memberitahu, untuk menginformasikan bahwa sebuah transaksi ini merupakan transaksi apa, digunakan di akun mana, itulah the current accounts. Nah, caranya itu dari modul accounting ini nanti di taskbar-nya itu ada bank dan cash. Itu diklik. Nah, kemudian di bank and cash ini nanti ada list. Nah, di list ini nanti akan ditampilkan ada akun bank apa aja. Nah, di sini aku masih memiliki akun banknya itu yang 027. Itu nama akunnya itu Stella. Oke. Kemudian bisa kalian lihat juga di list entries itu ada akun bank apa aja untuk setiap transaksinya. Misalnya referensinya itu nomor kodenya itu 5, itu description-nya itu untuk vendor payment. Jadi ini digunakan untuk pada proses purchasing. Jadi ketika kita membeli barang ke vendor, itu kan harus kita bayar nih barang yang kita beli itu ke vendor, makanya ini vendor payment namanya. Nah, tipenya itu berupa cash. Ya, itu dimiliki oleh si Stella Company ini. Kemudian kemudian selanjutnya ada yang latihan 2 itu accounting reporting. Nah, di sini akan dicatat ada transaksi apa aja yang pernah terjadi di perusahaan kalian. Nah, itu bisa dilihat dari modul accounting. Ini ada modul accountingnya, di taskbar accounting, terus pilih yang reporting. Nah, di reporting ini nanti akan didata dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu tahunnya dimulai, kalau yang di tampilan itu dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Itu di sini dibuat, kalau misalnya tahun 2002 itu aku sudah mengeluarkan sejumlah uang itu 2 juta. Kemudian pendapatanku itu sebanyak 5 juta di bulan Februari dan 5 juta di bulan Maret. Jadi ini totalnya. Oke. Nah, kemudian cobalah lakukan eksplorasi mengenai modul accounting ini. Nah, kalian bisa misalnya melihat income atau expense-nya itu, kemudian turnover-nya, lalu di sini sales journal-nya, purchases journal. Itu kalian eksplorasi lah. Kemudian di latihan nomor 3 ini kita mau melihat jurnal sales-nya. Jadi riwayat apa aja yang riwayat penjualan kita. Jadi ketika kita menjual barang ke customer itu akan dicatat di sales journal di modul accounting. Nah, di sini dicatat bahwa kita pada tanggal 10 Maret itu telah melakukan penjualan. Itu kita jualnya itu ke Stella Bikes dengan debitnya itu 5 juta. Nah, kenapa di sini di debit? Karena kan kita melakukan pembelian barang nih di sini. Nah, kalau pembelian barang itu berarti aset kita bertambah, makanya dia di debit. Nah, di sini di tanggal 10 Maret ini
kita mau di sini itu produksi itu biasanya kita lihat invoice-nya itu. Oh, ini sales order nih. Nah, dia ternyata menjual barang, itu melakukan simpan. Nah, karena dia melakukan penjualan barang, berarti kita kan mengirim barang kita, mengirim produk kita ke customer, maka aset kita akan berkurang, makanya dia dikredit. Kalau ini dia, oke ini untuk invoice-nya. Nah, itu dia untuk accounting. Nah, tugas kalian, coba kalian buat akun baru, kemudian melakukan transaksi pembelian barang, kemudian itu kalian catat bagaimana langkah-langkahnya. Nah, pembelian barang itu kan yang purchase order itu kan udah pernah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Paling nanti yang perlu kalian eksplorasi itu bagaimana cara membuat akun bank baru. Itu kalian screenshot bagaimana langkah-langkahnya, kalian jelaskan. Kemudian lampirkan juga screenshot dari sales journal yang udah kalian lakukan. Kemudian entry bank akun kalian, kemudian jurnal salesnya. Oke. Nah, kalau misalnya mau membuat akun bank itu kan dari bank cash, kemudian pilih yang new financial account. Nah, ini bisa kalian bikin nomor referensinya itu apa. Misalnya bikin aja 3 angka di belakang NIM kalian. Atau kalau misalnya di sini kan karena aku sudah membuat nih 027, jadi bisa aja kalian buat 001 gitu. Kemudian nama banknya ini apa, kemudian account type-nya, nah ini, kemudian currency-nya, statusnya itu apakah dia bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, state, provinsi, kemudian ini web comment itu nggak usah, initial balance itu nggak usah, date-nya itu tanggal sekarang. Oke, itu aja sih yang perlu kalian isi. Jadi cuma referensi, bank or cash label, ini account type-nya, kalian pilihlah apakah dia banknya itu untuk tabungan, savings account, kemudian apakah untuk pembelian secara kredit atau debit, atau untuk cash. Kemudian currency-nya, statusnya, lalu account countries dan state, provinsi, lalu date. Itu aja yang perlu kalian isi, kemudian kalian create account-nya tuh. Oke. Kemudian lakukanlah pembelian sebuah barang kan. Ini purchasing order. Kemudian sales journal-nya itu setelah kalian melakukan sales order, setelah kalian melakukan purchase order, terus membuat akun baru itu, kalian screenshot lah sales journal-nya itu, kemudian entry pada akun bank kalian. Nah, ini misalnya akun banknya, di sini bank entries-nya. Nah, ini dia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Dek. Kak, itu kan kita kan melakukan langkah pembelian, Kak. Iya. Berarti kalau langkah pembelian itu kan yang kita tampilkan jurnalnya kan purchase journal, Kak, bukan sales journal. Kalau sales journal itu berarti kita melakukan sales order lah, Kak. Oh, oke. Yang ini ya, bagian Iya, ini ya. Iya. Ini maksudnya ini kan, kalau yang di sini itu, oh sorry, kayaknya ini ada yang double nih. Oh ini harusnya purchase journal, itu kan dari pembelian barang ini. Nah ini itu untuk sales journal kalian.
Jadi sini sales journal, ini purchase journal. Jadi sales journal itu tetap di screenshot ya. Ini salah ini. Berarti itu sales journalnya itu yang dari awal sampai yang kita buat. Berarti kan kalau ini kan pembeliannya ini kan pakai akun baru, Kak. Iya. Berarti purchasing-nya kan berarti nanti purchase journalnya kan ada apa kan? Dari akun lama sama akun baru kan, Kak. Berarti kalau sales journalnya cuman yang ada akun lama. Berarti itu aja, Kak. Iya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin bertanya? Udah cukup jelas semua ya? Oke. Kalau begitu, kalau misalnya sudah jelas, tolong di on cam semuanya. Yuk, yang belum on cam, silahkan di on kameranya. Lukas, Christopher. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti sampai sini aja pertemuan kita. Terima kasih atas ketemuannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Makasih, Kak. Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi.